tidak mengganggu cash flow dari rumah sakit swasta, mengingat bahwa yang sudah dikeluarkan itu tentunya juga harus diperhitungkan oleh rumah sakit swasta. Iya, gini ya, kalau kita melihat besarannya sangat bervariasi sekali gitu loh. Tentu kita nggak bisa mengadopsi rumah sakit swasta. Bahkan contoh nih, maaf, kemarin ada tagihan pemulasaran jenazah ya sampai 180 juta, kan nggak mungkin gitu. Jadi kita nggak bisa mengadopsi hal-hal yang memang di luar kendali kami, yang dimana besaran tarif ini sudah kami komunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Terus terang sebelum SE maupun ini keluar, kan sebelum KMK keluar kami sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, dan itu langsung dengan Bu Menteri juga antar menteri mendiskusikan ini. Jadi beliau menyetujui dulu, baru kami berani gitu. Kalau tidak disetujui tentu kami tidak berani gitu. Baik Bu, mungkin terakhir ini untuk Ibu Endang Suparniati, kami mohonkan juga mungkin harapan dari satu tempat pelayanan, apa yang mungkin ingin disampaikan terhadap sistem pembayaran klaim ini yang saya rasa relatif baru ya, sehingga harus beradaptasi terhadap sistem atau mekanisme yang baru. Silakan Bu Endang. Terima kasih. Mungkin dari kami rumah sakit ini harapannya adalah ketika dilakukan verifikasi oleh teman-teman BPJS atau saudara-saudara kita BPJS itu jangan sesulit seperti waktu melakukan verifikasi pasien-pasien JKN. Tapi dari pihak rumah sakit sendiri juga tadi disampaikan janganlah mengada-ada. Kalau memang tidak dirawat di ruang isolasi negatif ya jangan ditulis di ruang isolasi negatif dan seterusnya. Jadi intinya mudah-mudahan ini tidak sesulit ketika kita diverifikasi dari sisi seperti kalau pasien-pasien BPJS pada umumnya. Dan mungkin ya tadi seperti ada beberapa pertanyaan juga yang terlihat bahwa untuk kasus-kasus yang memang pasiennya datang tidak membawa KTP atau memang tidak punya KTP atau yang belum terdaftar sebagai di kartu keluarga. Jadi kalau bayi baru lahir, kebetulan kan beberapa pasien di rumah sakit kami itu ada yang ibunya PDP, kemudian SE dan ada bayinya. Nah bayinya kan jadi PDP juga. Nah itu kan memang belum ada KTP-nya, belum masuk KK dan sebagainya. Ini mungkin dipermudah seperti apa. Dan juga yang terlanjur sudah kita tidak bisa mendapatkan kartu identitasnya. Itu mohon ada kemudahan yang lain. Saya kira untuk yang lain-lain mudah-mudahan mudah lah kalau kita lihat juknisnya. Mungkin tadi juga ada pertanyaan tentang bagaimana untuk perpindahan kamar misalnya. Itu juga saya kira cukup jelas untuk ini. Yang penting di dalam akomodasi rumah sakit, bukti akomodasi itu jelas. Jadi kalau di rumah sakit kami di bukti akomodasi itu misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3 dia di bangsal A, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 7 dia di bangsal B. Nah bangsal A itu termasuk kelompok yang mana, itu juga akan untuk memudahkan penghitungan atau memasukkan entry data di dalam ikrimnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Endang. Saya rasa dari diskusi hari ini kita juga melihat bahwa banyak mitra yang terkait sehingga perlu juga menyiapkan hal-hal pendukung seperti misalnya kesiapan sistem informasi, prosedur-prosedur teknis, kemudian bagaimana aplikasi penunjang serta sosialisasi kepada seluruh pihak yang menjadi aktor dalam pemberian layanan COVID-19 dan proses pembayaran klaimnya. Dan untuk
ke depan mungkin juga kita bisa bersama-sama memberikan dukungan agar rumah sakit juga mampu sebaik mungkin menyiapkan berkas-berkas pendukung verifikasi klaim agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim yang sudah ditetapkan. Dan juga kita perlu menghindari hal-hal yang nantinya akan menjurus ke dalam kategori fraud, di antaranya misalnya menghindari adanya klaim ganda dan lain sebagainya. Saya rasa dengan terbatasnya waktu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini, dan diskusi ini tidak berhenti pada kali ini saja, tetapi bisa kita teruskan dengan topik-topik yang menarik lainnya masih terkait dengan pembayaran klaim COVID-19. Terima kasih kepada Bu Hesti, kemudian Prof. Gufron, lalu Pak Tonang, Prof. Laksono, matur nuwun, karena Prof. Laksono ini juga yang memberikan support hingga terlaksananya diskusi pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang turut mendukung. Kalau ada closing statement mungkin dari Prof. Laksono, silakan Prof. Ya, saya melihat ini masalahnya sangat besar ya, sangat, dan mungkin bisa berkembang terus, tadi seperti Bu Hesti katakan ya. Bisa ada mungkin dispute macam-macam ya. Nah mungkin begini ya, ini ada banyak pertanyaan yang belum terjawab ya Bu Hesti ya. Bisa nggak nanti kami akan rekap semuanya, kita tuliskan, dan nanti mohon waktunya Bu Hesti atau stafnya untuk menjawab secara webinar ya. Sebenarnya ada tadi Pak, kontaknya itu ada ya, yang kami makanya. Untuk tapi memang kita mungkin perlu satu webinar yang khusus tanya jawab ini Bu. Iya, boleh. Ya. Kontaknya ya, yang mungkin narahubung. Itu dia menjawab kapanpun. Iya, boleh ya. Nanti WA ya, ada narahubung. Mereka udah memahami betul. Jadi mohon ditayangkan Bu. Iya, tadi sebentar, narahubung. Nah. Ya, baik. Ini sudah ada narahubung dan alamat emailnya yang bisa dihubungi ya. Jangan di-emailkan, tapi narahubung ini di WA aja Ibu. Oh, baik. Ya, di WA yaitu ada dari Bu Zuarina sama Bu Kristiana Hendarjudadi ya. Baik. Nah, ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Ya, baik. Mungkin. Oke, tapi kan juga bisa pakai kita pakai list tadi ya. Kita tanya pertanyaan, kemudian juga kita akan, mungkin kalau dia mau tanya langsung juga boleh Bu ya. Jadi ini ada satu webinar yang memang tidak ada paper, tidak ada apa-apa, cuma tanya jawab. Ya. Jadi email ini adalah untuk upload berkas Bu. Ya. Bukan untuk kasih. Ya, saya rasa tadi channel atau saluran sebagai cara tercepat. Siang, Pak Muk, Prof. Siswanto. Ya, silakan. Ya, baik. Karena waktu juga yang membatasi kita, tadi Prof. Laksono juga sudah menyebutkan bahwa ada channel atau webinar khusus mungkin untuk bisa mengurai hal-hal yang bersifat teknis, sehingga ini bisa menjadi satu cara baru untuk mengatasi kebuntuan dalam komunikasi atau mempercepat proses, karena kita berkejaran ya dengan berbagai hal. Dan saya rasa waktu jua yang memisahkan kita dengan adanya COVID-19 ini dan berbagai kendala hambatan yang kita hadapi, kita tuh tidak cukup hanya berserah diri pada Tuhan, tetapi kita juga harus berusaha. Nah, kali ini diskusi hari ini juga merupakan satu upaya untuk melakukan breakthrough ya. Jadi bagaimana kita mengatasi hal-hal yang sangat-sangat dinamis terhadap hal-hal yang baru. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang turut serta dalam acara pada pagi hari ini jam 10 hingga jam 12 siang. Dan terima kasih juga tadi Prof. Laksono menawarkan adanya kelanjutan dari diskusi pada hari ini untuk bisa membantu para
garda terdepan dari COVID-19, yakni para pejuang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan untuk menangani pasien COVID-19. Untuk itu, terima kasih kepada semuanya. Salam sehat